Target siswa. Kita akan belajar di target siswa ini bagaimana menghitung biaya operasional di awal. Lalu kita sesuaikan dengan menghitung biaya masuk untuk siswa baru tuh kita targetkan berapa. Kemudian baru kita bisa menentukan berapa jumlah siswa yang harus kita dapat. Bagaimana strategi mencapai target siswa baru? Nah, kita akan belajar melalui studi kasus, kemudian ada diskusi, kesimpulan, rekomendasi ya. Nah, dalam mendirikan usaha pendidikan, terutama sekolah, dalam hal ini adalah pendidikan formal, menentukan target siswa adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha kita. Jadi modul ini akan bahas cara perhitungan biaya operasional, biaya masuk, menetapkan target siswa baru berdasarkan perhitungan tersebut. Jadi diharapkan teman-teman memahami pentingnya penghitungan biaya operasional dan biaya masuk. Jadi sesuai yang memang kita sudah programkan, kita sudah anggarkan. Kita butuhnya sekian, berarti kita harus mendapatkan pemasukan kas sekian. Jadi ada balance. Syukur-syukur kalau ada sisa saldo. Bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang lain. Lalu mampu menentukan target siswa, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai target siswa baru. Bagaimana menghitung biaya operasional di awal? Jadi biaya operasional adalah semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha pendidikan sehari-hari. Di sini ada yang namanya biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Sewa gedung, gaji, honor untuk staf guru, bendahara dan lain sebagainya, karyawan lah ya. Utilitas, macam-macamnya, biaya tetap ya, utilitas atau peralatan. Bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler, ya, peralatan yang habis pakai itu bisa masuk di variabel yang tiap bulan itu harus kita keluarkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah menghitung biaya operasional? Kita tentukan dulu ya, semua pengeluaran, kita buat daftar lengkap semua biaya yang diperlukan. Lalu kita kategorikan dengan cara memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Lalu jumlahkan semua biaya, hitung total biaya operasional untuk periode tertentu. Misalnya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi biasanya sih 1 tahun ya, yang namanya RKAS, Rencana Keuangan Anggaran Sekolah. Ya, 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun kita hitung. Karena memang usaha pendidikan, terutama pendidikan formal sekolah, itu kan laporannya per tahun ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang per 6 bulan. Ya. Itu setiap tahunnya kita bikin biaya operasional, kemudian uang masuk berapa, pengeluaran berapa, maka akan ada sisa saldo atau malah minus ya. Nah, setelah ada menghitung biaya operasional, baru kita bisa menentukan biaya masuk. Kita menentukan biaya masuk Bapak Ibu, yaitu biaya yang dibebankan kepada siswa baru untuk mendaftar di institusi pendidikan yang kita kelola. Ini macam-macam ya jenisnya, tiap sekolah itu berbeda, tapi pada umumnya adalah adanya biaya pendaftaran, itu udah pasti biasanya. Biaya pendaftaran ini untuk apa biasanya? Ya untuk kita beli ATK pendaftaran seperti kertas, brosur, formulir ya, itu ada biaya pendaftaran. Ada juga sekolah yang biaya pendaftaran ini dengan cara bekerja sama dengan psikolog ya. Kemudian yang dimana psikolog ini nanti akan mengetes siswa ini apakah disebut dengan siswa berkebutuhan khusus atau memang siswa yang memang siswa rata-rata ya. Seperti itu. Jadi ada sekolah yang memang membatasi. Jika memang psikolog bilang ini anak ini adalah butuh pendampingan khusus. Dia tidak bisa belajar dengan anak-anak yang rata-rata. Maka biasanya sekolah tersebut
memasukkan beban tersebut di biaya pendaftaran. Ada biaya tes. Ada juga yang biaya tes psikotes ya, yang level SMP atau SMA. Ada juga yang pendaftaran itu ingin mengetahui bakat minat anak itu seperti apa. Seperti ada satu sekolah yang menerapkan misalnya multiple intelligence. Itu kan butuh resource untuk biaya pengetesan ya. Ada konsultannya yang harus kita bayar. Nah, itu dibebankan di biaya pendaftaran. Kemudian adanya uang pangkal. Ya, uang pangkal bisa uang gedung, kemudian SPP, ada uang kegiatan selama 1 tahun, ya, uang ekskur dan lain sebagainya, dan biaya-biaya lainnya Bapak Ibu. Nah, untuk menetapkan biaya masuk kita juga nggak boleh asal ya, nggak boleh asal Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sekolah yang baru merintis. Artinya kita belum memiliki brand yang cukup kuat untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang memang sudah lebih duluan lahir ya, lebih dulu berdiri. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisa yang namanya analisis kompetitif. Kita harus tahu sekolah-sekolah pesaing kita, sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu berdiri, kita harus tahu berapa biaya mereka, lalu kita rata-ratakan. Kemudian yang setara ya, di sini di garis bawahnya yang setara. Kalau kita buka TK ya kita lihatnya ya biaya kompetitif di sekitar TK di sekitar lokasi kita. Kalau SD ya kita cari yang SD, bukan yang SD cari yang SMP. Jadi yang setara Bapak Ibu. Lalu pertimbangkan biaya operasional. Pastikan biaya masuk cukup untuk menutupi sebagian dari biaya operasional. Ini rumusnya. Jadi nggak harus pas, nggak boleh pas. Yang minimal biaya masuk cukup untuk menutupi sebagian dari biaya operasional. Untuk apa? Untuk cadangan Bapak Ibu ya. Untuk cadangan. Kalau kita pasin, ya kita nggak akan punya tabungan, nggak akan punya uang kas, nggak akan punya saldo. Jadi pastikan biaya masuk yang udah kita hitung keseluruhan itu menutupi sebagian dari biaya operasional. Lalu tentukan biaya yang wajar, sesuaikan dengan daya beli target pasar Anda. Menghitung selanjutnya, ini menghitung biaya masuk atau menentukan target siswa. Ini rumusnya adalah sederhana sekali Bapak Ibu ya. Biaya yang kita butuh dibagi biaya masuk, maka akan terbaca target siswa yang harus kita dapat. Ya. Misalnya target siswa baru sama dengan biaya masuk per siswa dibagi total biaya operasional. Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi target? Yang pertama kapasitas institusi. Jangan kita targetin 30 sementara resource kita baru bisa menampung 20 misalnya ya. Jadi jumlah maksimal siswa yang dapat diterima berdasarkan kesiapan fasilitas dan ketersediaan guru atau staf. Ya. Kalau kita cuma punya resource guru, misalnya cuma dua guru, ya, kita paling bisa misalnya 25 siswa misalnya ya. Lalu tingkatkan persaingan. Tingkat persaingan. Banyaknya institusi pendidikan lain di area yang sama. Ini juga mempengaruhi, Ibu. Kalau terlalu banyak kan kompetisinya semakin besar ya. Kalau kita targetnya terlalu tinggi juga akan sangat berat. Jadi kita harus analisis dulu ya tingkat persaingannya seperti apa. Ini juga ada rumusnya. Ya ini nanti akan lebih banyak kita pelajari di Edu Marketing. Strategi pemasaran, efektivitas kampanye pemasaran dan promosi. Nah, kita juga sudah harus punya strategi pemasaran. Ketika kita berani mentargetkan 30 siswa, berarti kita harus sudah punya strategi pemasaran seperti apa. Dan tetap rumusnya juga dipakai ya. Kalau kita 30 berarti kita harus minimal memberikan informasi sebanyak misalnya 3.000 orang ya. Karena target kita 30. Ya kan rumusnya seperti itu, seperti halnya rumus jualan ya. Nah,
Berarti bagaimana supaya kita bisa sounding ke 3.000 orang? Ya tentunya kalau zaman sekarang itu akan sangat mudah. Beda dengan zaman dulu ya. Kita bisa menggunakan kampanye di media sosial misalnya. Itu 3.000 orang itu sedikit kalau kita menggunakan media sosial. Lalu strategi mencapai siswa baru, target yang sudah kita tetapkan. Yang pertama, ya kita sudah harus mulai bangun branding, ya. Ya, tadi di awal-awal ketika kita baru dapat tempat, ya, kita sudah harus pasang tuh yang namanya baliho, baliho besar misalnya. Misalnya kita tempatnya udah dapat, kita baru renovasi. Nah, saat renovasi itu sudah harus ada banner yang cukup besar. Apalagi kalau gedung atau bangunan itu ada di pinggir jalan. Itu akan sering kali dilihat orang. Lalu lakukan sudah digitalnya. Digitalnya perlu dilaksanakan. Ini akan lebih dalam dibahas di Edu Marketing. Sudah harus punya media sosial, sudah ada tim media online ya. Kita sudah harus sounding ke media digital. Kemudian lakukan event dan open house, mengadakan acara untuk menarik minat calon siswa dan orang tua. Nah, ini yang paling efektif sih ini ya. Yang paling efektif yang sering kami lakukan adalah melakukan event. Gimana eventnya? Ya kita undang, kalau kita buka SD, TK, berarti target kita adalah ya, PAUD, ya, Bimba, ya. Kalau kita buka SD, berarti target kita adalah TK-TK di sekitar lokasi SD. Nah, itu juga nanti ada rumusnya. Ada rumusnya yang bisa kita buat programnya, dan bisa kita lakukan untuk membuat tim marketing kita itu bekerja maksimal. Jadi ada programnya, program branding marketing sekolah. Ya, itu harus ada tim Bapak Ibu. Kita nggak kerja sendiri. Lagi-lagi kita nggak kerja sendiri sebagai selaku pengelola ya. Kita sudah harus membuat tim. Nah, nanti kita akan bahas cara membuat tim di sumber daya manajemen ya, manajemen SDM. Apa saja kebutuhan-kebutuhan tim yang dibutuhkan di awal-awal kita merintis. Artinya kita nggak bekerja sendiri selaku pengelola. Kemudian bisa juga ini beberapa contoh strategi marketing ya. Ada referral program, insentif untuk siswa atau orang tua yang merekomendasikan institusi kita kepada orang lain. Ya, biasa juga kami melakukan ini. Ya, kepada tetangga misalnya kita sounding, kami atau saya buka sekolah, ibu punya teman yang anak-anaknya siap masuk di SD, misalnya kalau ibu berhasil merekomendasikan anaknya di sekolah kami, nanti ada insentifnya ya, referral program. Nah, sebenarnya ada 12 strategi digital atau strategi marketing untuk pendidikan ya. Ini kita baru bahas, baru 3. Ini yang sudah cukup efektif. Apalagi kalau kita melakukan 5 dari 12 strategi tersebut. Insya Allah yang kami rasakan itu selalu maksimal di awal-awal. Kami selalu melebihi target. Ketika di awal kami merintis sekolah, target kami 25, dapat 30 Bapak Ibu ya. Karena memang harus kita lebihin ya. Jangan sampai kurang. Kemudian bisa juga dengan kerjasama, networking, dan peningkatan kualitas layanan. Nah, kalau kerjasama berarti kerjasamanya adalah membangun hubungan dengan sekolah lain untuk program lanjutan. Ini akan lebih jelas di modul marketing yang ada di e-book marketing Bapak Ibu ya. Yang sudah bisa Ibu baca di member area, just Ibu download. Ini sudah dijelaskan semua. Itu strateginya PEPES ya. Strategi PEPES. Apa itu? Silakan di-download tuh materi marketing sekolahnya.
Jadi kan sekolah itu cuma ada 2, ya dijelaskan di modul marketing, eee, cara mendapatkan siswa itu cuma 2, apakah mengundang siswanya datang ke sekolah kita, atau kita selaku pengelola sekolah, selalu pengurus sekolah yang mendatangi siswa. Artinya didatangi atau mendatangi, ya. Kalau kerjasama dengan sekolah berarti kan strateginya adalah mendatangi pasar. Seperti halnya jualan kan, ada yang jualan dengan mendatangi target, ada yang jualannya dia cuma buka toko, pembeli datang. Seperti halnya misalnya marketplace, ya, marketplace, kalau marketplace non digital atau apa yang bukan online yang biasa kan, konvensional kan, ya adanya pasar. Kalau pasar yang modern berarti kan mall ya. Ya mall kan orang datang ke tempat di mana banyak orang yang berjualan. Sama sekolah juga seperti itu. Apakah kita mendatangi? Berarti kan kalau kita mendatangi, pasar kita siapa? Oh, anak-anak TK misal kalau kita saat ini mau buka SD. Ya udah kita datangi, kita silaturahim dan ingat, kita harus punya kontak seluruh seluruh kepala sekolah TK-TK yang memang ada di sekitar area lokasi sekolah kita. Nah, kita harus jalin silaturahim, kalau bisa kerjasama. Lalu kolaborasi dengan komunitas. Berpartisipasi dalam acara komunitas untuk meningkatkan visibilitas ya. Jadi dilihatlah. Nah, ketika kita ingin meningkatkan visibilitas, tentunya kita juga harus memperbaiki branding dalam hal tampilan di gedung atau lokasi kita yang baru. Minimal banget sudah ada baliho dan sudah ada gambar mau seperti apa gedungnya ya. Ibaratnya akan dibangun 2 lantai misalnya, udah ada gambarnya tuh 2 lantai. Meskipun kita bangunnya bertahap, tapi yayasan sudah harus punya visi misi ini nanti mau dibangun berapa lantai. Jangan sampai ya udah 1 lantai dulu. Begitu kita mau sekolah kita ramai mau bangun 2 lantai, sementara pondasi gedung atau bangunannya adalah 2 lantai. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi visinya sudah harus ke depannya sudah harus kita lakukan ya. Kalau memang mau 3 lantai, kita bangun pondasi ya 3 lantai. Lalu fasilitas dan infrastruktur. Memastikan fasilitas yang memadai dan modern Bapak Ibu. Fasilitasnya sudah harus kita pastikan memadai meskipun secara bertahap ya. Lalu jangan lupa kurikulum dan pengajaran. Menawarkan kurikulum yang inovatif dan pengajaran berkualitas tinggi ya. Seperti yang tadi mungkin sudah Bapak Ibu saksikan ya, profil dari sekolah kami di Bekasi Al Insan ya. Kurikulum yang kami tawarkan adalah kurikulum bilingual dengan kualitas pembelajaran di bahasa asing, bahasa Inggris, kemudian pengenalan sains ya. Nanti akan bagi yang belum menyaksikan nanti kita akan putar sambil kita diskusikan. Jadi inovatif ini yang paling penting karena orang tua ketika datang ya, saya pernah menjadi tim marketing sekolah baru ya. Awal-awal kami merintis. Saya duduk sementara bangunan itu belum ada Bapak Ibu. Gedungnya belum ada, tapi kita sudah pasang baliho besar. Mereka datang kemudian bertanya, apa yang mereka tanyakan? Apa programnya? Apa programnya? Apa kurikulumnya? Apa yang beda dari apa yang berbeda dari sekolah-sekolah lain? Ya, itu yang mereka tanyakan Bapak Ibu.